Sebelum saya bertanya kepada narasumber saya, kita lihat terlebih dahulu fakta persidangan dari Baradae, di mana Baradae didakwa melakukan pembunuhan berencana dan Baradae tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Baradae bahkan dalam persidangan atau akhir persidangan meminta maaf kepada keluarga karena ia tidak kuasa untuk menolak perintah jenderal sehingga ia menembak Joshua. Lalu hakim meminta 12 saksi dihadirkan pada sidang lanjutan. Dan inilah adalah isi surat dari Baradae yang ia bacakan usai persidangan. Ia menyampaikan turut berbelasungkawa atas peristiwa meninggalnya Joshua dan ia meminta maaf kepada keluarga, kepada ibu Joshua, Reza, serta keluarga besar lainnya atas perbuatan yang ia lakukan. Tapi ia menegaskan bahwa dirinya melakukan hal tersebut karena tidak bisa menolak perintah seorang jenderal. Itu yang ia sampaikan usai persidangan dibacakan di depan wartawan yang meliput persidangan hari ini. Bahkan surat ini juga ditandatangani pertanggal Minggu 16 Oktober 2022 dan ia tulis di Rutan Bareskrim. Iya, sambil saya menunggu narasumber saya lainnya yakni mantan Hakim Agung pemirsa, tapi sekarang saya sudah tersambung dengan kuasa hukum Brigadir Joshua, Bang Martin Simanjuntak. Saya mau sapa terlebih dahulu. Bang Martin, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat Mbak Caca, Anissa. Bang Martin. Waalaikumsalam. Baik, Bang Martin, sebelum saya ke Bang Saur, mungkin saya tanya kepada Bang Martin. Bolehlah berikan tanggapan dari persidangan hari ini. Baradae tidak menyatakan keberatan dengan dakwaan. Berbeda sekali ya dengan Sambo dan Putri Chandrawati kemarin. Seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Caca. Jadi gini, kalau kita berbicara mengenai konsep surat dakwaan ya, kan kalaupun terdakwa tidak keberatan itu bukan tidak keberatan terhadap aspek materialnya. Sebagaimana yang kita tahu untuk membuktikan pokok perkara itu yang melalui pembuktian, saksi, ahli, surat, petunjuk, dan juga keterangan terdakwa. Nah, dalam hal ini ya, agenda sidang hari ini, yang dibacakan oleh para jaksa penuntut umum ini tidak ditanggapi atau tidak dieksepsi atau tidak ditanggapi melalui nota keberatan oleh Richard Eliezer maupun oleh kuasa hukumnya. Ini adalah satu hal yang positif, berarti sebagai justice collaborator yang juga terdakwa ini, yang bersangkutan tidak berbelit-belit ya, ingin proses peradilan atau persidangan ini sesuai dengan azas hukum pidana, sederhana, cepat, dan juga biaya ringan. Nah, mengenai nanti akan dibantah melalui pemeriksaan pokok perkara, tentunya itu sah-sah saja. Karena memang ada beberapa hal ya yang menurut saya ya, yang perlu diyakini juga dan perlu digali juga kebenaran. Apakah memang pada saat Richard itu berdoa karena meneguhkan keyakinan atau karena dia sedang bimbang. Karena kan kalau di dalam dakwaan itu kan pada saat berdoa katanya Richard itu meneguhkan keinginan dia. Nah, tentunya Richard nanti boleh membela pada saat pemeriksaan pokok perkara. Nah, cuman itu nggak terlalu soal Mbak Caca. Saya hanya mensoal itu yang masalah hari ini secara kesatria dan gentleman ya, justice collaborator yang juga terdakwa ini Richard Eliezer, dia sudah melakukan apa yang disebut dengan perintah Tuhan ya. Ketika salah, harus mengakui perbuatan, meminta maaf, dan bertanggung jawab. Nah, inilah yang kita tunggu-tunggu sebenarnya, Mbak Caca, terhadap seluruh terdakwa. Nah, sayangnya memang hanya Richard Eliezer yang terpanggil ya untuk mengakui kesalahannya, meminta maaf, dan bertanggung jawab. Apa bagian dari pertanggungjawaban Richard Eliezer? Dengan dia menjadi justice collaborator, dengan dia hadir di persidangan, dengan dia membuat keterangan sehingga sekarang perkara yang tadinya ataupun kasus yang tadinya gelap ya menjadi sudah lumayan terang dan harus lebih diterangkan lagi supaya semuanya bisa menjadi terang benerang. Jadi salah kalau kuasa hukumnya Ferdy Sambo mengatakan bahwa keterangan Richard Eliezer tidak konsisten. Yang benar adalah setelah Richard Eliezer putus dari majikannya para penasihat hukum ini, dia sudah konsisten gitu loh. Nah, nanti mudah-mudahan konsisten juga di persidangan. Terima kasih. Oke, sekarang saya ke Bang Saur. Bang Saur,
Sebenarnya Bang Saur sepakat tidak dengan taktik dari kuasa hukumnya Baradae tidak mengajukan nota keberatan, sementara kuasa hukum dari Sambo dan Putri Chandrawati ingin bebas dari hukuman, ingin bebas sepenuhnya dari dakwaan. Tampaknya tidak dilakukan untuk Baradae, ini seperti apa? Pertama artinya kan berarti eksepsi itu tidak wajib. Itu dulu. Berarti tidak wajib, tidak terlalu fundamental dalam satu konstruksi kasus pidana. Nah, yang kedua kan posisi daripada saudara Perdi Sambo dan kawan-kawannya dengan Richard Eliezer kan berbeda. Richard sudah kemudian mendeklar dia sebagai justice collaborator. Artinya adalah seorang tersangka yang telah mengakui perbuatannya dan mau terbuka untuk mengungkap terang benderang tentang kasus ini. Nah, konsekuensinya saya kira Richard mau tidak mau harus kooperatif. Nah, dan memang kalau kita baca Mbak Putri, dakwaan daripada jaksa penuntut saya kira cukup jelas, cukup terang, cukup menurut saya sesuai dengan pasal 143. Jelas bagaimana cara Yosua mereka eksekusi, kemudian juga setelah si Yosua kemudian ditembak oleh Richard. Nah, kemudian dia tersungkur jatuh, kemudian dia juga masih ada sisa-sisa kehidupan. Kemudian Verdi Sambo menembak lagi kepalanya sehingga kemudian dia memastikan mati. Nah, biasa ini penasihat hukum Mbak Caca memanfaatkan ini sesungguhnya karena kasus Verdi Sambo ini kemudian terungkap kan karena partisipasi oleh publik. Ya toh kemudian ini terungkap yaitu sandiwara tembak-menembak di Duren 3. Nah, momentum ini digunakan oleh penasihat hukum untuk membangun narasi lagi. Narasi yang gagal soal pelecehan seksual di di Duren 3, kemudian mereka elaborasi semaksimal mungkin bahwa ada dugaan pelecehan seksual di Magelang. Nah, satu-satunya yang mereka coba nanti sekalipun sebenarnya seperti dibilang Bang Fikar ini sudah masuk materi perkara, setidaknya memberi gambaran kepada publik si Yosua ini orang yang diduga melakukan pelecehan seksual loh. Sekalipun sebenarnya jelas bahwa dakwaan jaksa adalah pasal 340 yaitu rencana pembunuhan dengan perencanaan, dan 338 tidak ada di sana dakwaan dugaan pelecehan seksual. Tapi yang menarik mereka elaborasi di sini adalah dengan harapan untuk membangun kemudian opini kepada publik mengapa kemudian Yosua dimatiin, kemudian adalah karena dugaan itu. Harapannya adalah tentu pasal 340 kemudian tidak terbukti nantinya dengan pembelaan tersebut. Ini makanya saya bilang yaitu eksepsi daripada penasihat hukum Verdi Sambo adalah yaitu sudah berbau pledoi dengan bumbu-bumbu mereka konsisten di sana yang dulu berbohong soal pelecehan seksual. Itu menurut saya. Sekarang saya ke Pak Abdul Fikar. Pak Abdul Fikar, kalau kita bandingkan ya untuk sidangnya Sambo, kuasa hukum dari Sambo sendiri kan sampai saat ini mengaku bahwa seharusnya tidak memerintahkan untuk membunuh tapi menghajar saja. Tapi dalam sidang hari ini hal tersebut tidak dibantah oleh Baradae meskipun dalam bentuk eksepsi atau nota keberatan pun tidak disampaikan. Padahal kan Baradae ini dituntutnya dakwaan pembunuhan berencana. Ini berat sekali. Tidak adakah upaya untuk lepas dari dakwaan yang berat ini dengan cara nota keberatan? Ya, oke. Kan yang dimaksudkan tidak melakukan pembelaan terhadap dirinya begitu kan. Nah, oke. Ini yang kadang-kadang harus kita pahami begini. Pembelaan itu memang ketika konsepsi tentang pembelaan itu kan bisa dalam perkara pidana sebenarnya dimulai dari ketika orang diperiksa di kepolisian, di penyidikan. Itu sudah mulai itu pembelaan. Nah, di bagian eksepsi ini itu pembelaan itu bisa diwujudkan dalam bentuk mengkritisi isi dakwaan itu, gitu. Itu bentuknya itu, gitu. Ya, bahwa umpamanya dakwaannya tidak sesuai dengan keterangan para saksi, tidak sesuai dengan kenyataan dan sebagainya, terlalu kabur, tidak jelas peran yang satu dengan peran yang lain bertabrakan dan sebagainya, gitu. Nah, pembelaan dirinya itu diwujudkan dalam bentuk itu.
nanti ada saatnya bahwa para tersangka itu juga punya hak untuk mengajukan saksi yang meringankan atau bahkan saksi yang membebaskan gitu ya. Nah itu tapi nanti ketika masuk pada tahap pembuktian. Iya. Kalau sekarang belum. Sekarang debatnya masih soal apakah dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum ini sudah memenuhi persyaratan yang disyaratkan oleh KUHAP atau tidak. Itu yang sekarang menjadi debat gitu. Oke. Sesuai dengan poin yang tadi saya tanyakan adalah bahwa ada dua logika yang berbeda ya antara Sambo dan juga Baradae terkait peristiwa penembakan. Dari kuasa hukum Sambo mengatakan harusnya tidak untuk mengeksekusi dengan cara membunuh tapi adalah menghajar saja. Meskipun Baradae menegaskan bahwa ia menembak karena perintah dari atasan yakni notabene seorang jenderal. Sesaat lagi nanti akan saya tanya kepada Pak Bambang Rukminto sebagai pengamat kepolisian, apakah hal ini menjadi hal yang wajar ketika seorang jenderal bisa menyuruh apa saja untuk bawahannya dan bawahannya tak kuasa untuk menolaknya. Sesaat lagi.